Kamu ada nonton nggak debat antara Biden dengan Trump ya? Saya nonton cuma separuh karena menurut saya, aduh malas banget. Dua-duanya ini udah tua nih, harusnya yang baru gitu loh ya. Tapi anyway, saya coba buat catatan-catatan dari apa yang saya ini dari dan saya akan ceritakan yang mana apakah the true or fake ya, fact uh, apa yang sebenarnya dari yang mereka katakan. Tapi sebelumnya saya mau ceritakan apa yang terjadi sebelum debat ini. Trump rupanya recollection lagi apa yang terjadi pada debat pertama dengan waktu empat tahun lalu. Dia bilang, aduh ternyata gue tuh terlalu agresif ya. Jadi setiap kali si Biden ngomong langsung dipotong sama dia, langsung dipotong sama dia. Nah, Biden ini kan apa mengikuti tata cara dan format, jadi dia hanya ketawa aja. Palingan, aduh itu ndak apa maksudnya eh, lu keterlaluan lah begitu. Nah, si Trump kan tidak peduli. Nah, Trump katanya akan merubah strateginya, dia tidak akan lakukan itu. Nah, si Biden juga disarankan oleh orang-orang, Biden, lu itu apa? Jangan gitu. Sebagai presiden kamu harus tunjukkan kalau si Trump ngomongnya tidak betul, kamu harus tunjukkan kamu itu bohong, bilang begitu. Dulu kan dia tidak ngomong gitu. Sekarang kamu harus bilang kamu bohong gitu. Jadi orang tahu gitu, harus ditegur gitu, gitu orang bilangnya. Nah, ternyata CNN juga yang menjadi apa? Yang menjadi moderator daripada debat ini melakukan ini juga pencegahan. Jadi supaya tidak terjadi lagi kayak yang lalu, kalau satu ngomong, mic-nya yang lainnya itu dimatikan supaya tidak menyanggah gitu. Jadi tidak ribut gitu. So, itulah yang terjadi sebelumnya persiapan dan kita lihat kayaknya kemarin memang tampaknya seperti gitu. Jadi Biden sekarang lebih agresif. Jadi langsung dia katakan itu tidak betul, kamu pembohong, kamu ngomongnya bohong melulu gitu. Nah, jadi hari ini saya melihat daripada news dari ABC, kira-kira fact-nya gimana gitu loh ya. Tentunya mungkin uh, ada beberapa sources yang mempunyai pendapat yang berbeda, tapi kebetulan saya ceritakan yang saya dengar dan saya lihat dari ABC News ya. Hanya beberapa poin, tidak semuanya. Jadi supaya tidak terlalu panjang, tapi saya beberapa poin fact and uh, fakta dari apa yang dikatakan oleh Presiden Trump dan Presiden Biden ya. Nah, pada kemarin si Biden ngomong tentang inflasi nih. Ini sangat bagi Amerika ini sangat penting karena kita sangat mengconcern mengenai masalah inflasi. Jadi dulu kalau eh, kita makan $100, sekarang $120 kita belanja maksudnya gitu ya. Jadi waktu itu eh, apa si Biden klaim dia mewarisi inflasi 9% pada waktu dia mengambil kekuasaan. Dan Presiden Trump juga ngomong gitu, gue juga katanya, gue juga mewarisi inflasi itu waktu gue awalnya menjadi presiden, ya. Nah, kita mau ngecek dua-duanya ini ngomongnya betul atau enggak, ya. Yang pertama kita ke Biden, ya. Nah, Biden 9% awal inflasi ini apakah betul atau enggak? Separohnya betul. Kenapa? Karena pada waktu Januari 2021 itu waktu dia mulai mengambil office inflasi 1,4%. Tapi memang setelah 1 tahun setelah itu inflasinya 9,1%. Jadi dianggap bahwa apa yang terjadi di ekonomi itu masih efek daripada kebijakan daripada Presiden Trump sebelumnya. Sehingga 1 tahun pemerintahan itu masih kebijakan dari presiden sebelumnya, dianggap begitu. Jadi eh, ada betulnya bahwa memang inflasi pada Juni 2022, jadi sekitar 1,5 tahun setelah dia ngambil posisi itu inflasi naik menjadi 9,1%. Dan mungkin juga itu disebabkan oleh COVID ya, karena COVID banyak toko-toko pada tutup.
Namun good news saat ini 2024 bulan Juni inflasi turun menjadi 3,3%, ya. Jadi separohnya betul. Nah, bagaimana dengan Presiden Trump, ya? Dia mengklaim dia mewarisi inflasi 9%. Nah, ternyata itu tidak betul. Hah? Karena pada waktu dia mengambil apa uh, apa dia menjadi presiden di awal presiden inflasinya zero, ya. Jadi tampaknya presiden siapa namanya sebelum dia itu yaitu Obama doing a good job gitu. Tetapi kemudian 14 bulan setelah itu mulai naik inflasi menjadi 7,75%. Apakah itu juga karena kebijakan Presiden Obama yang masih berlaku dan gabung dengan kebijakan dia? Tapi pada waktu itu inflasinya naik 7,75% pada waktu dia. Dan ya kurang lebih begitulah. Jadi itu fact-nya. Kemudian military, ya. Jadi eh, Presiden Trump mendeklar bahwa pada zaman gua tuh ya kita tuh tidak ada perang, tidak kayak lu sekarang. Kita perang dengan ada apa ikut-ikut perang dengan Ukraina dan Rusia dan sekarang antara Israel dengan Iran, ya. Nah, apakah fact-nya kenyataannya gimana, ya? Jadi kenyataannya begini, ternyata tidak betul juga. Jadi pada zaman Trump memang tidak ada perang, tetapi pada waktu itu kita ada military action di USA ini melawan Syria dan Iran, ya. Jadi dengan alasan untuk melawan ISIS waktu itu. Juga pada waktu zaman Presiden Trump, dia mengautorisasi untuk membunuh Jenderal Iran, yaitu Qasem Soleimani, ya. Dan akhirnya kan balas dendam, akhirnya uh, pada waktu itu record high daripada prajurit USA yang meninggal, ada 65 orang, ya. Terus kemudian klaim mengenai crime, ya. Jadi Presiden Trump seperti biasa kan ngomong, wah itu apa apa namanya kriminal di perbatasan. Kalau kita di LA ini perbatasannya itu di San Diego, ya. Kalau di Texas mungkin di New Mexico gitu loh, di perbatasan antara Meksiko dengan Amerika, ya. Dia bilang itu crime-nya sangat tinggi, banyak uh, banyak crime di situ, ya. Jadi di zamannya Trump katanya tidak ada kriminal, malah di zamannya Biden malah meningkat, ya. Dan orang-orang kan ada lihat waktu di SF itu toko-toko dirampok begitu, ya. Tetapi ini adalah statistik dari FBI menurut ABC, ya, bahwa sebenarnya pada saat ini kalau di compare dengan pada waktu 2023 eh 2000 mal- eh jadi di compare antara 2022 dan 2023 crime itu turun 6%. Malah di zamannya Biden turun itu dari statistik dari FBI, ya. Terus menurut FBI crime pembunuhan itu murder turun 13%. Sedangkan property crime malah turun 4%, ya. Mungkin kita ingat pada waktu eh, Presiden Trump ini banyak juga terjadi itu loh, demo-demo demo antara rasis. Kita kan lagi itu antara perang rasis itu sangat tinggi di zamannya Presiden Trump, saya ingat, ya. Em, Nah, itu kurang lebih eh, yang diceritakan, ya. Terus sekarang kita pindah mengenai klaim aborsi. Jadi Presiden Trump mengklaim bahwa Biden itu mendukung aborsi dia cerita umur 8 bulan dan 9 bulan itu kan udah hampir jadi baby gitu. Terus diaborsi katanya. Even 1 hari setelah lahir diaborsi. Ya itu kan sama dengan pembunuhan baby gitu, ya. Jadi ternyata fact-nya itu sebenarnya tidak betul, ya. Jadi eh, secara statistik aborsi yang berumur 8 bulan dan 9 bulan
itu memang ada terjadi, tapi hanya 1%, dan oleh karena mengganggu kesehatan seorang ibu. Sebab 8-9 bulan itu sangat resiko banget untuk aborsi 8-9 bulan ya. Terus terus dari menurut fact bahwa Demokrat itu tidak memperbolehkan atau ilegal aborsi antara 8 sampai 9 bulan ya. Dan biasanya kalau aborsi yang terjadi antara 6 sampai 9 bulan katanya itu apa biasanya dilakukan oleh karena apa kehamilan itu apa apa meng apa itu memberikan mempunyai resiko besar pada ibunya sehingga terpaksa harus diaborsi antara 6 sampai 9 bulan gitu. Itu itu fact-nya katanya ya. Saya tidak tahu juga, saya tidak pernah aborsi, tapi saya hanya apa ceritakan apa yang menjadi analisa daripada ABC ya. Terus kemudian mengenai stock market, bagaimana klaim stock market ya? Jadi Presiden Trump mengklaim bahwa di zaman beliau stock market itu tuh tinggi-tingginya, ya. Nah, apakah betul? Ada betulnya, ya. Jadi pada November 24, 2020, Dow Jones itu paling tinggi 30.000, ya. Namun katanya susah dibilang karena November 24 itu peralihan uh, uh, antara uh, Trump ke Biden. Jadi apakah stok itu naik karena Biden menjadi presiden? Kita tidak tahu. Atau karena sisa daripada kebijakan Presiden Trump. Ya. Jadi tentang stock market. Kemudian Presiden Trump klaim mengenai Paris Climate itu apa? Ini itu kan ada Paris Climate apa namanya Action apa di dia bilang kita Amerika yang sampai triliunan dolar kita ini terus negara-negara lain apa China cuma zero, Rusia zero, India zero katanya kontribusinya kosong yang bayar semua Amerika gitu loh. Hmm. Kalau itu eh, aku tidak tahu. Nah, terus kemudian eh, bahwa Trump mengklaim. Jadi kan masih ingat kan cerita 6 Januari itu ya. Jadi dia apa memprovokasi sehingga orang menyerbu ke Kongres untuk menghentikan pengesahan Presiden Amerika. Ya. Trump mengklaim bahwa dia ada perintahkan ke Nancy Pelosi 10.000 truk truk apa maksudnya itu tentara diturunkan dia tawarkan ke Nancy Pelosi tapi Nancy Pelosinya tidak mau katanya ya. Nah, kenyataannya bagaimana ya? Ternyata dari Komite Investigasi Januari 6, jadi ada dibuat komite khusus investigasi ini. Mereka bilang apa di Menteri Pertahanannya waktu itu bernama Christopher Miller ditanya Christopher Miller mengatakan bahwa tidak ada perintah langsung dari Presiden Trump untuk mengirimkan 10.000 orang untuk mencegah terjadinya riot. Jadi itu tidak betul. Kemudian tetapi ya ternyata ada laporan bahwa Presiden Trump meminta 10.000 ya tapi bukan untuk menghentikan rakyat itu, tapi malah melindungi rakyat itu dari dari apa serangan balasan dari uh, dari yang barisan kiri, maksudnya uh, dari Demokrat atau pokoknya yang itu tuh harus dilindungi. Dia minta 10.000 truk untuk itu, makanya tidak di-approve gitu. Ceritanya begitu. So, itulah beberapa sedikit fact daripada daripada debat debat antara dua presiden ini. Terus terang saya sendiri tidak begitu exciting karena menurut saya um,
um, ya presiden ya. Tapi kalau saya ditanya, saya tetap akan saya lebih memihak pada orang yang melawan Presiden Trump ya. Moga-moga apa Republikan itu bisa, maksudnya kok. Oh, ada yang menarik bagi saya ya. Untuk kali ini di dalam debatnya ini Trump tidak didampingi istrinya Melanie. Mungkin beliau itu apa gimana ya? Gimana perasaannya? Bayangkan ketika dia hamil anaknya, suaminya bayar pelacur ya, yang akhirnya menjadi isu sampai saat ini. Apakah itu merupakan konspirasi? Saya kira tidak. Karena telah ditetapkan bahwa dia bersalah, berarti itu adalah benar, ya. Sebab dia sudah dibayar denda. Kalau di Amerika kan hukum di atas semuanya. Jadi kalau dia dinyatakan bersalah, itu berarti itu bukan berita bohong atau hoax, itu betul, ya. Dan juga tidak tampak anak-anaknya, tidak kelihatan apa seperti yang sebelumnya. Kalau yang dulunya kayaknya keluarganya ada datang ya. Kali ini tidak gitu loh. Jadi tampaknya anak-anaknya juga cuci tangan juga, tidak mau ikut-ikutan dengan papanya gitu loh. Si apa I, I, Ivana ya, Ivana dengan mantunya biasanya itu tidak tidak muncul, tidak kelihatan ya. Ya. Itulah sedikit yang saya bisa ceritakan mengenai debat Presiden Amerika, Presiden Trump dan Presiden Biden. Sekali lagi, info ini saya dapat dari ABC ya. Tentu mungkin ada info yang lain, ada segi perspektif yang lain, tapi ini kebetulan saya ceritakan dari perspektif yang saya dapat. Terima kasih.